Tengah jalan yang gelap, lampu mobil menangkap sebuah siluet seperti manusia berdiri di tengah jalan. Siluet itu terlihat putih. Dan ketika mobil semakin dekat dengan sosok itu, mobil berhenti. Dan Rizky yang memegang kemudi menjerit. Om, itu pocong om, itu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 607. Wih, udah 607. Ini banyak, gue yakin yang baru bergabung di PMK, baru tune in ya. Salam kenal, kami dari podcast Malam Kliwon. Ada Bimo, ada Danu ya. Karena kemarin beberapa video kita tersebar yang menampilkan pilot yang tidak suka menggunakan celana. Siapa namanya? Cesar. Itu dia. Tapi banyak di DM. Apa? Ada si Cesarnya nge-screenshot DM-an orang yang nemuin fotonya dia pas lagi begini, cuman pakai celana doang. Itu dia. Terus katanya, "Oh, ini Bang, perwujudan lu kali ya waktu lu cerita." gitu. Betul itu. Itu betul. Iya, tapi itu beneran ya guys. Dan gue juga baru tahu kalau ternyata penyebutan 744 itu maksudnya adalah Boeing 747-400. Ya. Jadi kalau teman-teman pilot tuh nyebutnya 744 Iya. gitu, biar cepet, biar ringkes. Cuma kan orang-orang banyak yang bilang nggak ada tuh 744, ada 747. Iya. Gitu. Tapi pilot pasti paham lah ya. Paham, justru yang malah yang bantu menjelaskan tuh sobat-sobat aviasi sama pilot. Terus gimana yang dijelasin? Oh begitu ya. Oh. Baru tahu gue gitu. Cuma kan tipikal kita kan ngegas dulu ya. Gitu dah. Iyalah bro, pilot kan nggak mungkin salah ya, apalagi pilot itu maskapai itu. Bisa salah. 744 gue juga baru dengar sih. Iya itu ternyata penyebutannya begitu. Ya. 747-400. Oke. Kita udah ada cerita dari mana bro? Dari Jakarta Timur dulu kali ya. Agoy. Apos. Gue Apos? Agoy dari Jakarta Timur. Apos mah banyak karakternya sekarang. Iya. Dalam 5 tahun karakter development paling banyak Apos. Pos. Pencarian. Sampai sekarang dia Universe-nya jadi gede. banyak universe-nya. Ada Bu Ida, ada Bang Tile. Tile, benar. Ada Ayo aja. dari Jakarta Timur. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, kenalin, panggil aja namaku Anes, pendengar PMK cabang pulang kerja dan mau tidur. Aku senang banget dengerin PMK dari zaman 2020 akhir sampai sekarang buat temenin kegiatan sehari-hari. Aku mau cerita nih bang, tentang pengalaman yang adek aku alamin saat mau ngasih ngontrak rumah. Jadi dari tahun 2018 sampai 2019 itu, aku, mama, dan adik aku sempat ngontrak rumah di Bilangan, Jakarta Timur. Izin aku gak mention lokasi persisnya karena bakal ketahuan banget di mananya nih. Awal mula kita ngontrak, dikarenakan almarhum papa meninggal dan buat menuhin kebutuhan hidup juga, akhirnya kita mutusin lah buat ngejual rumah peninggalan papa. Makanya kita mengontrak di rumah ini nih. Mama dan aku kebetulan juga kerja di daerah Jakarta kala itu, sehingga gak ada yang memungkinkan kita buat pindah ke rumah punya mamaku yang ada di Brebes. Didit, adik aku, ini tuh sembari kuliah membantu memenuhi kebutuhan hari-hari kita dengan membuka warung di depan rumah setiap pagi, menjual nasi uduk dan beberapa kue seperti lupis dan donat. Jadi kejadian ini dialamin sama Didit di hari Jumat. Kebetulan kita semua setiap Jumat ini sering mengadakan Jumat berkah buat memberikan makanan untuk orang-orang yang tinggal di sekitar rumah, dan juga buat beberapa tunawisma yang sering tinggal di Jalan Buntu yang ada di dekat rumahku.
Maksudnya tunawisma yang tinggal di sana ini biasanya ada yang berkeluarga, ada juga yang sendiri, sering memarkirkan gerobak mereka di sana. Waktu itu sudah jam 9-an. Makanan yang disediakan buat Jumat Berkah ini tersisa sekitar tinggal 3 bungkus. Dan Didit juga mau bersiap berangkat kuliah. Seperti biasa, sisa makanan yang tersedia ini memang Didit akan langsung antar ke Jalan Buntu itu. Siapa tahu ada beberapa orang yang tinggal di Jalan Buntu itu belum kebagian. Datanglah si Didit ini ke Jalan Buntu. Namun suasananya nggak biasa. Biasanya masih pagi gini, beberapa tunawisma masih ada di sana. Herannya di sana sepi. Tapi hanya ada 1 orang tunawisma yang dilihat Didit. Didit melihat seorang ibu-ibu paruh baya dengan rambut agak gimbal, lalu berdaster kusam, dan bisa terlihat beberapa sobekan di dasternya itu. Saat Didit melihat, si ibu itu sedang duduk meringkuk di dekat pohon. Oke, sebagai gambaran, Jalan Buntu itu tuh seperti jalan kerikil yang kanan kirinya itu adalah tanah kafling kosong, dengan beberapa pohon yang ada di kafling tanah itu. Didit dengan santai menghampiri ibu itu. Lalu si Didit memberikan 3 bungkus makanan. Dan dibilang sama Didit kalau makanan itu boleh juga dibagikan ke teman-temannya. Teman-temannya ibu itu ya. Ibu itu menerima 3 bungkus makanan yang diberikan sama Didit. Raut muka ibu itu tersenyum sumringah dan hanya bisa menjawab ke Didit dengan suara yang agak parau. "Terima kasih ya mas." Didit yang memang mau bersiap berangkat kuliah langsung bergegas balik ke rumah. Saat si Didit ini sedang berjalan menjauhi ibu itu, Didit merasa ada yang aneh dan merasa untuk menengok ke belakang. Saat Didit menengok ke belakang, Didit dibuat terheran-heran karena ibu-ibu yang baru saja menerima makanan dari Didit itu hilang. Semua tanah yang ada di kafling itu tertutup rumah dan tembok cukup tinggi, sehingga gak mungkin kalau ibu-ibu itu memanjat salah satu tembok. Didit mempercepat langkahnya sampai ia berpapasan sama Pak Ramli, tetangga kami yang sedang duduk di pos kamling di dekat Jalan Buntu itu. Pak Ramli dengan santai menyapa Didit dan nanya abis ngapain si Didit dari sana. Didit menjawab kalau dia itu abis ngasih makanan Jumat Berkah yang tersisa ke tunawisma yang biasa tinggal di Jalan Buntu itu. Si Pak Ramli dengan heran bertanya, "Loh, memang masih ada yang tinggal di sana? Soalnya baru kemarin tunawisma yang tinggal di sana ini sempat ditertibkan sama Kamtib." Oke. Si Didit jawab kalau tadi ada ibu-ibu di sana. Cuma pas abis dikasih makanan, si ibu-ibu ini ngilang. Pak Ramli yakin banget kalau kafling kosong itu udah gak ditinggali sama tunawisma sama sekali. Karena rada adu keyakinan nih, mereka berdua pergi ke Jalan Buntu itu. Dan sampai di sana ya benar kata Pak Ramli, kalau di sana nggak ada siapa-siapa. Pak Ramli sama Didit cuma bisa mikir kalau mungkin si Didit ngasih makanan ke penunggu yang tinggal di kafling ini. Aneh bin ajaibnya, nggak selang lama dari hari itu, si Didit ini dapat door prize laptop dari salah satu acara yang kampusnya dia ikutin. Oh, mungkin yang salah satu acara dari kampusnya gitu ya yang dia ikutin ya. Didit juga nemu uang seamplop di jalan gak jauh dari kejadian itu. Sempat aku ledekin kalau dia dapat door prize gara-gara ngasih makanan setan. Ngasih makanan ke setan maksudnya gitu. Si Didit juga jadi sempat kepikiran nih, apa dia ini udah ngelakuin pesugihan ya? Kok bisa kesimpulannya secepat itu? Siapa tahu Pak, orang dapat segambreng gitu kan bingung. Oke. Jalan Buntu itu emang agak mistis sih kalau menurut aku. Soalnya pernah waktu itu aku mesen ojek online buat aku pergi nongkrong sama teman-teman. Kejadiannya malam. Jadi si driver yang mau jemput aku ini agak lama nyampainya dan ternyata dia kesasar. Saat dia lagi bingung nyari rumah aku di pos kamling, disamperinlah sama ibu-ibu paruh baya dengan rambut gimbal. Si driver cuma nanya ke ibu-ibu itu di mana rumah aku. Si ibu ini malah ngarahin driver itu ke Jalan Buntu dan dibikin heran. Masa iya aku tinggal di tanah kafling kosong? Pas si driver itu balik ke arah pos kamling, si ibu-ibu yang diri di dekat pos kamling itu udah gak ada.
Didit pernah berjumpa sama ibu-ibu itu lagi pas kita udah mau selesai kontrak rumah. Pokoknya pas Didit pulang kuliah, dia ini bawa motor lewat belokan jalan buntu itu. Gak tau kenapa dia kepancing buat nengok ke arah jalan itu. Pas dia nengok ke jalan buntu itu, si Didit lihat sekilas ada ibu-ibu berambut gimbal lagi melambaikan tanah ke arah Didit. Tangan kali ya? Tangan nih, typo nih. Melambaikan tanah ngapain? Ngambit loh. Didit yang inget dia pernah ngelihat sosok itu langsung ngegas ke rumah. Alhamdulillah selesai kontrak di rumah itu, mama ada rezeki buat bisa beli lagi rumah di daerah Duren Sawit. Sampai kita semua masih tinggal di sini. Mungkin dari aku sekian dulu aja Mas Bimo dan Mas Danu. Aku cerita ini udah izin sama Didit, dan Didit malah seneng kalau cerita ini bisa dibacain. Sukses terus PMK. Thank you. Kakak atau siapa tadi ya? Gue ingetnya Diditnya nih. Yang cerita kakaknya. Kakaknya Didit. Oke, berarti sederhananya adalah Didit itu memberikan makanan Jumat Berkah ke sosok nenek-nenek atau ibu-ibu. Ke sosok ibu-ibu. Terus Ibu-ibu bukan ibu-ibu. Gini lari. Udah encil loh. Tapi gimbal. Oh iya, kupu-kupu. Wibu kupu-kupu. Ganti kostum di stasiun Cisauk. Ibu lah. Si ibu-ibu ini hilang habis itu. Habis dikasih, hilang, besokannya menang undian. Dapat laptop Dan dapat uang segepok. Nemu kan? Nemu bahkan. Si uang ini serem juga ya kalau nemu uang seamplop. Kalau Didit mungkin langsung ke situ gara-gara trigger kakaknya bilang lo kasih makan setan kali. Kalau kita yang ngerinya, kita yang jadi tumbal pesugihan. Bukan pak. Mending tumbal pesugihan. Terus? Tumbal korupsi. Tumbal korupsi mah kagak ada jejaknya. Kalau duit cash. Iya bener juga sih. Iya. Transfer baru. Bener. Tumbal pesugihan udah nemu duit ya kan. Iya bisa. Banyak kasus kayak gitu tahu. Nemu duit kayak 500.000 gitu dalam amplop, diambil kan buat beli makan, meninggal. Makanya gue malah takut kalau nemu duit. Mendingan nemu 2.000 tapi sering deh. Itu kan yang 300 meter kali. Iya. Itu temen gue yang jaga putaran balik di Ciracas. Apa? Ciracas deh tuh. Di deket Matraman dulu gitu. Gila ya, gue untung banget zaman-zaman gue masih di Matraman kan. Dulu belum ada tembok, belum ada pagar gitu, jadi masih ada putaran balik. Gila ya, gue orang yang beruntung banget. Kenapa? Tiap hari gue nemu 2.000. Dulu nemu 1.000 sih, belum 2.000 kan. 1.000 tuh kan mahal kan dulu tuh. Gope kan, apa bahkan polisi cepek dulu nyebutannya. Gila, gue orang yang beruntung banget ya. Setiap hari gue nemu orang yang beruntung. Siap. Enggak, lo yang bekerja keras bro. Gitu. Tapi gue sering loh mimpi kayak gitu. Mimpi nemu uang dan apa namanya, berturut-turut gitu. Lo setting nanti pecahannya. Bisa gitu. Kalau misalnya berkelanjutan kan inklusif berarti. Opo, sustainability. Iya, gue sering mimpi kayak gitu. Nemu duit, ntar jalan ada lagi. Gitu udah seneng, tek bangun. Ya mimpi gitu. Apa maknanya ya? Bukan gue tahu. Ntar gue cari tahu deh. Ini primbon aja. Masih ada nggak tuh? Nah, atau enggak di komen tuh, di komen nih teman Kliwon banyak yang bisa mecah mimpi. Sekalian nomornya. Waduh, nggak ada nomornya pak. Masih ada bukunya, ntar. Oh benar. Iya, tafsir mimpi. Nah, insert nih buku tafsir mimpi. Mungkin gen-gen sekarang belum tahu tuh ada buku tafsir mimpi tuh. Buku gen sekarang ngelihatnya ini pak, apa, Rising. Oh iya. Zodiak terus sama Bazi. Benar. Bazi itu Chinese dia. Energi matahari apa Sun ya. Gimana ceritanya hubungan tafsir mimpi tapi tafsirnya jadi angka. Nah, itu kan gitu. Udah encil kalau itu. Nah itu maksudnya buku tafsir mimpi itu. Iya kan? Iya. Ada loh semua ditulis loh, tertulis. 9 bayi. Apalah itu. Gitu-gitu. Tapi Duren Sawit tuh penghasil minyak sawit juga? Enggak. Penghasil duren. Penghasil duda keren. Baru banget. Penghasil mobil bekas ya Bran. Iya benar. Ya, sama ini sama mebel.
Durian Benar. sawit penghasil sawit. Respect ikin mobil. Oh di sana ya. Iya. Ya, jual beli mobil jangan buat lu, tolong ya. Sensor disensor. Tapi yang jadi pertanyaan selalu sosoknya itu subjeknya ya berarti ya. Subjek apa objek berarti? Subjek. Subjeknya itu adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu rambut tua gimbal. Selalu lah sosoknya itu. Kalau kita main gender equality, kenapa nggak ada yang kakek-kakek gimbal? Takutnya ditepok nyanyi. Dikasih makanan. Bentar mas, jangan pulang dulu. Satu lagu ya. Satu lagu ya. Ini bentuk terima kasih nih. Makasih loh mas ini. Aduh, terima kasih saya dapat cuma berkah ini ya. Ya, oke Pak, saya tinggal dulu Saya ya mau Pak. kuliah, Pak. Oh, satu lagu ya. Iya, satu lagu baru loh. Iya kan sosoknya tuh nggak ada kakek-kakek gimbal bro. Pasti nenek-nenek parubaya berambut gimbal gitu. Ibu-ibu gimbal, Whoopi Goldberg. Sister Act. Gue nggak tahu Sister lagi. Act. Ada Whoopi Goldberg. Oh happy day. Orang baru tuh. Kok tinggal di Buaran? Legend. Di Durian Sawit. Oke, terima kasih ya kakaknya Didit. Kita lanjut lagi nih ke cerita berikutnya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, salam sejahtera. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cerita ini terjadi saat pandemi, tepatnya di tahun 2021. Saat itu ada sepupuku yang menikah. Calon pengantinnya adalah perempuan dari kota Kediri. Sedangkan sepupuku ini dari Kabupaten Kediri. Di malam sebelum acara, sekitar jam 10 malam, terjadi sebuah masalah di lokasi acara pernikahan yang merupakan rumah dari si calon istri sepupuku. Jadi berangkatlah sepupuku yang lain bersama 2 om untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Mereka bertiga, Om Jatmiko, Om Hari, dan Rizky berangkat naik mobil menuju rumah si calon istri. Perjalanannya tidak jauh, kurang lebih hanya membutuhkan waktu 45 menit aja. Mereka melintasi jalanan pedesaan yang sudah gelap karena malam yang makin larut. Di tengah perjalanan, mereka akan melintasi sebuah perkebunan karet yang pastinya jauh lebih gelap daripada jalanan pedesaan ini. Mereka pun sampai di perkebunan karet itu. Di tengah jalan yang gelap, lampu mobil menangkap sebuah siluet seperti manusia berdiri di tengah jalan. Siluet itu terlihat putih. Dan ketika mobil semakin dekat dengan sosok itu, mobil berhenti. Dan Rizky yang memegang kemudi menjerit, Om, itu pocong om, itu pocong. Laju mobil langsung dihentikan dan Rizky kebingungan apa yang harus dilakukan. Om Jatmiko yang memang dulunya seorang jawara dan jago silat langsung turun dari mobil dan mendekati pocong itu. Ketika Om Jatmiko melangkahkan kakinya dari depan mobil menuju ke pocong itu tiba-tiba meloncat mundur 1 loncatan. Om Jatmiko maju lagi 1 langkah. Pocong itu meloncat lagi mundur 1 loncatan. Karena merasa si pocong takut dengan Om Jatmiko, beliau pun mundur 1 langkah untuk kembali menuju mobil. Namun pocong itu meloncat lagi, maju 1 loncatan. Pocong ini seolah-olah bukan takut dengan Om Jatmiko, tapi hanya social distancing aja sama Om Jatmiko. Kok social distance? Oh, COVID apa? Om Jatmiko marah dan langsung berlari cepat mengejar pocong itu. Tapi pocong itu pun meloncat-loncat mundur. Menjaga jarak dari kejaran Om Jatmiko. Lah, Sri Mulat. kok main gobak sodor? Setelah cukup berlari, Om Jatmiko mulai lelah dan memutuskan untuk kembali ke mobil. Pocong itu pun meloncat-loncat lagi maju ke arah mobil yang ditumpangi Om Jatmiko. Dan dia berhenti dalam beberapa jarak dengan posisi mobil itu. Begitu naik ke dalam mobil, Om Jatmiko langsung memerintahkan Rizky, "Udah, maju aja, tabrak aja tuh pocong sialan."
Karena Rizky disuruh omnya, dia pun mau gak mau mengejak pedal gas. Meskipun sebenarnya Rizky agak ketakutan. Namun seiring mobil berjalan, pocong itu dengan cepat meloncat-loncat ke belakang, kembali menjaga social distancing dengan si mobil. Pocong itu terus meloncat mundur sampai akhirnya mereka sampai di ujung kebun karet. Di ujung kebun karet inilah si pocong tiba-tiba menghilang. Menghilang ini seperti menjadi asap aja gitu, dan langsung terhembus ditabrak laju mobil. Rizky dan Om Hari menghela napas karena lega nih, akhirnya si pocong ini menghilang. Mungkin kalian bertanya-tanya, pocong kok loncat-loncat? Itu orang kali. Jujur aja, aku juga agak heran. Tapi kalau pocong ini bisa loncat mundur secepat Om Jatmiko lari mengejar, bahkan bisa loncat mundur sambil dikejar mobil, rasanya gak mungkin juga itu manusia. Apalagi di ujung kebun karet si pocong ini berubah jadi asap dan ngilang. Normalnya sih pocong asli tuh gak loncat, tapi melayang gitu. Tapi entahlah pocong yang satu ini sepertinya cuma ngeprank atau gimana. Yang jelas kejadian ini bener-bener nyata, gak ditambah-tambahin sama sekali. Terima kasih Bang Bimo, Bang Danu. Kapan-kapan kalau aku ke Jakarta, aku mau dong cerita langsung sama kalian. Soalnya aku masih banyak cerita-cerita lain juga. Selamat malam. Selamat malam. Iya ya, kalau manusia yang ngeprank jadi pocong, rasa-rasanya gak mungkin dia bisa loncat mundur sambil dikejar mobil ya. Kecuali dia atlet loncat gawang dulunya. Tapi itu pun gak mundur ya. Atlet loncat-loncat. Nah. Ada gak ya? Sepele banget gitu. Loncat doang, gak ada gak. Itu harus bukan, pakai gayanya. Itu bukan loncat-loncat itu. Apa? Ngibing gitu. Kan loncat. Ya Kayak Benyamin. Cuma kayak Benyamin. harus loncat-loncat Gitu, joget. dong. Kan ada atlet loncat indah, atlet lompat gawang, atlet loncat. Ya. Gak ada prestisnya. Lombanya juga bingung gitu. Nilainya gimana ya? Atlet Koreografi bro. loncat. Kayak renang indah aja kan ada koreografi. Nah, itu kan senam. indah. Nah ini juga indah kalau dilatih. Kalau Ya. Tapi lo harus loncat bro. Satu loncat Iya. satu gerakan. Tapi yang seru tuh penontonnya malah. Pasti kayak Ya. Ada satu loncatan dua gerak. Gimana caranya bisa jadi 3 combo? No gitu tuh. Kayak BMX aja ya gitu ya. Iya, Ada muter double sekali, flip, ya, double flip. 360 gitu-gitu kan. Double front flip gitu. Nah ini double, main PS juga enak bro. But Loncat, atlet loncat ya. Nggak ada objek lain. Oke, teman Kliwon, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan ya. Salam buat tadi siapa tuh yang ngirim cerita ya? Orang Kediri, iri. Ternak lele Dumbo. Dari Kediri tuh. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.